Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok Karental dari kelas 3B ingin mempresentasikan mengenai proyek kami yaitu rancangan basis data Karental untuk memenuhi UAS di mata kuliah basis data lanjut. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ultah selaku dosen pengampu dari mata kuliah basis data lanjut. Oke, bisa di next. Nah, di sini saya tidak sendirian, saya bersama tiga rekan saya. Sebelumnya, saya Ines Zahra, dan tiga rekan saya yaitu Chandra Christian, Gabriel Ahmad, dan Muhammad Fajar Nadila. Dan pembahasan kita pada kali ini yaitu yang pertama ada uh, IR diagram pada karental, lalu yang kedua bentuk transformasi IR diagram kepada LRS dan tabel, lalu menentukan DBMS-nya menyatu dengan aplikasi atau tidak, lalu yang keempat menentukan DBMS-nya, lalu yang kelima bentuk denormalisasinya, dan yang terakhir yaitu perangkat lunak aplikasi karental. Dan pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Fajar Nadila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, pada pembahasan yang pertama yaitu membuat IR diagram pada database Karental. Nah, di sini kita mempunyai 5 entitas. Yang pertama ada pelanggan yang mempunyai atribut ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon. Dan yang kedua ada entitas transaksi yang mempunyai atribut ID transaksi sebagai primary key, tanggal sewa, dan tanggal kembali. Dan yang ketiga, kita mempunyai entitas mobil yang mempunyai atribut ID mobil sebagai primary key, tahun, warna, harga sewa, status sewa, merek, dan tipe. Nah, yang keempat, kita mempunyai bayaran sebagai primary key, total bayar, dan tanggal bayar. Dan entitas yang terakhir yaitu denda yang di dalamnya terdapat atribut ID denda sebagai primary key, jumlah denda, dan alasan denda. Nah, di sini juga kita mempunyai 3 relasi. Yang pertama yaitu terdapat 2 buah relasi pinjam dan 1 relasi membutuhkan. Nah, untuk relasinya ini pelanggan mempunyai relasi pinjam kepada transaksi dan transaksi mempunyai relasi pinjam kepada mobil, dan juga transaksi mempunyai relasi membutuhkan kepada pembayaran. Dan yang terakhir, transaksi mempunyai relasi membutuhkan kepada denda. Nah, untuk kardinalitasnya, uh, pada tabel pelanggan dan transaksi mempunyai dari tabel transaksi dan mobil mempunyai kardinalitas many to one. Pada transaksi pada tabel pada entitas transaksi dan denda mempunyai kardinalitas one to one, dan yang terakhir pada entitas transaksi dan pembayaran mempunyai kardinalitas one to one. Baik, selanjutnya transformasi IRD kepada LRS dan tabel. Nah, setelah tadi membuat IR diagramnya, sekarang kita membuat LRS, yaitu pada pada entitas pelanggan, karena kardinalitasnya one to many dengan tabel transaksi, maka atribut pada tabel pelanggan harus ada yang dikirimkan kepada tabel transaksi. Nah, di sini kita mengirimkan atribut. Selanjutnya dari tabel mobil, karena kardinalitasnya one to many juga kepada tabel transaksi, maka dari tabel mobil kita mengirimkan ID mobil kepada tabel transaksi. Nah, selanjutnya dari tabel transaksi, karena mempunyai kardinalitas one to one dengan tabel pembayaran dan denda, maka di sini kita mengirimkan ID transaksi dari tabel transaksi kepada tabel pembayaran dan juga tabel denda. Nah, baik, selanjutnya mentransformasikan LRS tadi ke dalam tabel, sehingga terdapat 5 tabel. Yang pertama ada tabel pelanggan yang mempunyai atribut ID pelanggan sebagai primary key, nama, alamat, dan nomor telepon.
Dan yang kedua ada tabel transaksi yang primary key, ID pelanggan sebagai polygon key, ID mobil sebagai polygon key, tanggal sewa, dan tanggal transaksi. Yang ketiga ada tabel mobil. Yang pertama, yang di dalamnya terdapat atribut ID mobil sebagai primary key, merek, tipe, tahun, warna, harga sewa, dan status sewa. Dan yang keempat, ada tabel pembayaran yang di dalamnya terdapat atribut ID pembayaran sebagai primary key, ID transaksi, dan total bayar. Pada yang tabel terakhir yaitu tabel denda, di dalamnya terdapat ID denda sebagai primary key, ID transaksi sebagai polygon key, jumlah denda, dan alasan denda. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gabriel Ahmad. Ya, menentukan DBMS menyatu dengan aplikasi. DBMS atau Database Management System, yakni perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan database. Secara fungsi, Database Management System atau DBMS mempunyai fasilitas mengintegrasikan, terhubung, merekayasa, dan memelihara basis data. Pemilihan DBMS yang cocok untuk basis data rental car ini adalah menggunakan DBMS yang menyatu dengan aplikasi. Maka, aplikasi berada di bawah DBMS, sehingga DBMS harus diaktifkan terlebih dahulu sebelum menjalankan aplikasi dan cocok dikarenakan basis data car rental ini nantinya aplikasi akan digunakan oleh multi-user dan beban kerjanya berat. Next. Menentukan DBMS. Pada kasus ini, yaitu car rental DBMS yang digunakan adalah MySQL. MySQL merupakan DBMS yang populer dan banyak digunakan oleh berbagai jenis organisasi, termasuk untuk membuat basis data car rental. Berikut adalah beberapa kelebihan MySQL yang dapat dipertimbangkan dari segi teknis, ekonomi, dan politik organisasi. Aspek teknis, MySQL dapat menangani data yang besar dengan cepat dan efisien. Aspek ekonomi, MySQL memiliki biaya lisensi yang relatif terjangkau, terutama jika dibandingkan dengan DBMS lain, seperti Oracle atau Microsoft SQL Server. Aspek politik organisasi, MySQL merupakan DBMS yang banyak digunakan di berbagai jenis organisasi, sehingga mudah untuk mencari sumber daya yang terlatih dan terampil dalam mengelola dan mengembangkan MySQL. Selanjutnya saya serahkan pada Chandra. Baik, terima kasih. Kemudian poin yang kelima adalah denormalisasi. Pada pembuatan sistem informasi basis data car rental mobil ini akan dilakukan proses denormalisasi. Proses ini dilakukan atas pertimbangan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, terdapat atribut terderivasi atau atribut turunan yang nilainya dapat diperoleh dari atribut lain. Dan yang kedua, terdapat tabel rekapitulasi, yaitu tabel yang berisi hasil pengolahan semua tabel-tabel yang ada. Nah, pada kali ini, yang pertama itu adalah menggabungkan tabel transaksi dan denda menjadi satu tabel yang disebut tabel transaksi denda. Tabel ini akan menyimpan data tentang transaksi sewa mobil, jumlah hari, tanggal transaksi, dan jika ada denda yang dikenakan. Nah, di sini tabel transaksi dan tabel denda digabung menjadi tabel transaksi yang dapat kita lihat di gambar di bawah ini. Next. Nah, yang kedua, menggabungkan tabel transaksi denda dan pembayaran menjadi satu tabel yang disebut transaksi pembayaran. Tabel ini akan menyimpan data tentang transaksi sewa mobil, kemudian jumlah hari, kemudian harga sewa, denda jika ada, tanggal pembayaran, dan jumlah yang dibayarkan. Nah, di sini transaksi denda dan juga pembayaran digabungkan menjadi transaksi pembayaran, yang dimana semua atribut yang ada di transaksi denda dan pembayaran digabungkan di dalam di tabel transaksi pembayaran. Next. Kemudian denormalisasi yang terakhir, yaitu menambahkan kolom-kolom foreign key ke tabel-tabel tersebut sehingga terdapat hubungan antar tabel. Yang pertama yaitu kolom ID mobil di tabel transaksi pembayaran merujuk pada kolom ID mobil di tabel mobil. Dan yang kedua, kolom ID pelanggan di tabel transaksi pembayaran merujuk pada kolom ID pelanggan di tabel pelanggan. Nah, ini dapat kita lihat di gambar di bawah ini.
Ini adalah hasil dari denormalisasi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ines Zahra. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu pembahasan yang keenam mengenai perangkat lunak aplikasi. Nah, di sini kami membuat terlebih dahulu database-nya beserta user yang akan digunakan. Database-nya itu Carental. Di gambar pertama, kita membuat yaitu menggunakan query create database Carental. Lalu di gambar kedua, kita membuat user, yaitu user rental dan user pelanggan. Dengan query-nya create user rental dan create user pelanggan. Dan di gambar ketiga, di sini sudah terlihat ya, ada user pelanggan dan user rental. Berarti user telah berhasil dibuat. Next. Oke, selanjutnya membuat tabel yang dibutuhkan untuk database, yaitu ada tabel pelanggan, tabel transaksi, tabel mobil, tabel pembayaran, dan tabel denda. Yang pertama, di sini ada tabel pelanggan. Di sini field yang dibutuhkan yaitu ID pelanggan dengan sebagai primary key-nya, lalu ada nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, di bawahnya di sini sudah terlihat ya, tabelnya sudah terbentuk dengan field-nya. Lalu yang kedua ada tabel transaksi, yaitu dengan field yang pertama ID transaksi yang menjadi primary key-nya. Lalu yang kedua ada tanggal sewa dan tanggal kembali. Di bawahnya juga sudah terlihat tabelnya. Next. Nah, selanjutnya itu ada tabel mobil. Di sini field yang pertama itu ada ID mobil yang menjadi primary key-nya. Lalu yang kedua ada tabel ada field merek. Lalu yang ketiga ada tipe, terus ada tahun, ada warna, ada harga sewa dan status. Dari bawahnya juga sudah terlihat bentuk tabel dari mobil. Lalu yang selanjutnya itu ada tabel pembayaran. Field yang pertama yaitu ada ID pembayaran yang menjadi primary key-nya, lalu ada total bayar dan tanggal bayar. Di sini sudah terlihat juga bentuk tabel dari pembayaran. Next. Yang terakhir itu kita membuat tabel denda. Tabel denda berisi field ID denda yang menjadi primary key-nya, lalu jumlah denda dan alasan denda. Di bawahnya sudah terlihat bentuk tabel dari tabel denda. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Fajar. Baik, selanjutnya yaitu mengimplementasikan bentuk dari LRS dengan menambahkan beberapa field yang digunakan sebagai organ key. Nah, yang pertama yaitu pada tabel transaksi, menambahkan field ID mobil dan ID pelanggan sekaligus menambahkan organ key-nya sebagai bentuk relasi yang dengan tabel mobil dan tabel pelanggan. Nah, kita bisa lihat juga pada gambar yang pertama itu memasukkan ID mobil dan ID pelanggan sebagai foreign key ke dalam tabel transaksi. Nah, di gambar yang kedua kita bisa lihat ID mobil dan ID pelanggan sudah masuk ke dalam tabel transaksi sebagai foreign key yang mengacu kepada tabel pelanggan dan juga tabel mobil. Selanjutnya pada tabel pembayaran, yaitu menambahkan file ID transaksi sekaligus menambahkan foreign key-nya sebagai bentuk relasi yang saling berhubungan dengan tabel transaksi. Nah, di gambar yang pertama itu ada query untuk memasukkan ID transaksi ke dalam tabel pembayaran. Nah, yang di gambar yang kedua itu menambahkan foreign key kepada ID transaksi, yaitu nantinya mengacu ke tabel transaksi. Oke, baik, selanjutnya di tabel denda yaitu menambahkan field ID transaksi sekaligus menambahkan foreign key-nya sebagai bentuk relasi yang saling berhubungan dengan tabel transaksi. Nah, di tabel yang di gambar yang pertama itu memasukkan ID transaksi ke dalam tabel denda. Nah, di gambar yang kedua itu menjadikan ID transaksi tersebut sebagai foreign key yang mengacu ke tabel transaksi dan nantinya tabel transaksi tersebut dimasukkan ke dalam tabel denda. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gabriel Ahmad. Baik, terima kasih. Selanjutnya, memberikan hak akses penuh untuk user penyewa.
Dengan mengisikan query grant all on rental to car rental at localhost, maka hak akses penuh untuk user penyewa telah diberikan. Next. Memberikan hak akses melihat tabel transaksi untuk user pelanggan dengan mengisikan query grant select on transaksi to pelanggan at localhost dan pastikan query-nya oke, maka hak akses untuk melihat tabel transaksi untuk user pelanggan sudah diberikan. Next. Perangkat lunak aplikasi yang kita pakai adalah XAMPP. Aplikasi ini digunakan sebagai penghubung antara perangkat komputer dengan server dari MySQL agar perancang dapat dengan mudah mengelola database pada PHP MyAdmin. Aplikasi ini juga digunakan sebagai server lokal. Selanjutnya saya serahkan kepada Chandra Christian. Baik, terima kasih. Kemudian kami juga menggunakan aplikasi yang bernama Canva. Nah, aplikasi ini kita gunakan untuk mendesain sebuah landing page. Nah, aplikasi ini bisa digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Nah, next. Nah, ini adalah sebuah landing page yang kita desain untuk aplikasi car rental yang nantinya akan kita buat seperti itu. Saya kembalikan ke Ines Zahra. Baik, sebelum ditutup, karena pembahasan kita sudah selesai, maka selanjutnya itu pemaparan kesimpulan. Nah, pada proyek kami yaitu perancangan basis data pada Karental, diawali dengan pembuatan EIT yang selanjutnya ditransformasikan ke dalam bentuk LRS untuk menunjukkan arah relasi tiap tabelnya. Dan juga diubah ke dalam bentuk tabel sebagai bentuk rancangan dari basis data. Lalu selanjutnya menentukan DBMS menyatu dengan aplikasi, kemudian perangkat lunak DBMS-nya menggunakan MySQL. Dan kemudian melakukan denormalisasi. Dan terakhir, menentukan pemilihan perangkat lunak untuk membangun aplikasi sistem basis data Karental. Oke, karena seluruhnya telah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok Karental pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.